pandangan orang tua terhadap lu di umur yang sangat muda investasi itu gimana? Dulu kayak jangan investasi, kayak apalah kayak apa sih itu. Terus sekarang justru they learn from me gitu. Wah, gila keren banget. Dan udah mulai paham finansial sih, kayak saham dan lain sebagainya. Dulu kayak benar-benar belum tahu apa-apa kayak orang tua aku gitu. Sampai sekarang investasi saham masih? Masih lumayan. Oke. Investasi saham kalau boleh tahu, siapa sih investor yang lu tuh look up to gitu? Sebut nama nggak apa-apa lah. Kalau lokal, yang itu sih tadi, Pak Peter Tanuri itu. Kayak pinter put money dan flow-nya gitu, kayak pinter banget. Kalau ya luar ya, I think Warren Buffett sih. Berarti sukanya value investing ya? Ya, lebih suka ke wisdom-nya sih, bukan buat cara investing. Oke. Nah, kan udah banyak ngerasain macem-macem nih, investasi dan sebagainya. Berarti lu umur investor age lu tuh udah lumayan tua ya, udah 5 tahun gitu. Ya, bisa dibilang gitu sih. Pelajaran apa sih yang paling berharga lu dari mulai investasi sampai sekarang tuh? Apa pelajaran yang paling stick gitu? Kalau aku yang paling stick, aku tuh jarang banget kayak trading dan investing tuh kayak ada plan-nya, kayak stop loss, cut loss, take profit gitu. Kayak aku teratur ya? Enggak, kurang teratur justru. Oke. Jadi di situ kayak sering banyak kalau udah minus nih kayak ini bisa naik lagi nih, ini biarin gitu. Tapi justru malah lebih turun. Nah, itu kayak manajemennya kayak masih kurang sih aku. Justru ya better take profit and stop loss, cut loss gitu sih. Oke, berarti risk management ya yang sekarang tuh lagi dipelajarin terus ya? Yes, masih dipelajarin. Oke. Tapi kalau di kripto sendiri, dari awal main sampai sekarang, ada nggak sih pandangan yang berubah dari pertama kali tahu sampai ngerti gitu? Gue bisa bilang lu ngerti banget lah sekarang. Ya, banyak sih pandangan kayak tentang ternyata teknologi tuh bisa invented kayak gini gitu, bisa dikembangkan dan inovasikan kayak gini, kayak blockchain, smart contract dan lain sebagainya itu kayak bisa berkembang. Dan jujur setelah melajari kripto kayak jadi lebih pengen tahu banyak gitu. Jadi kayak bangun tidur baca artikel news dan baca buku, jadi kayak pandangan hidupnya jadi curiosity-nya jadi nambah gitu after learning crypto investing dan lain sebagainya sih. Tapi kenapa lu stay di kripto setelah bertahun-tahun gini selain profit ya? Ada nggak sih penyebab lain gitu selain keuangan yang bikin lu tuh suka sama space ini gitu? Kalau kripto aku suka karena transparansi ya, kayak you can track semua transaksi dan lain sebagainya. Jadi kayak apa ya, adil lah buat kita as a retail, jadi kayak tahu pergerakan bandar gitu dan ya. lain sebagainya gitu. Kalau di stok dan lain sebagainya kan kayak lebih tertutup ya. Kalau di kripto marketnya lebih luas, worldwide, kayak semua bisa akses dan lain sebagainya. Dan transparansi itu sih kayaknya. Kalau di kripto sendiri, kalau boleh sharing, what's your biggest jackpot? Kayak sekali ini tuh investasi apa sih yang paling membuat lu tuh yang kayak this is life changing money gitu? Kalau kripto jujur lebih ke trading di future-nya sih. Kalau di investing ya nggak pernah ngitung apa-apanya sih, karena kayak masih long term banget. Jadi kayak nggak terlalu ngitung di spotnya, jujur kayak belum terlalu pay attention di profitnya. Jadi kayak ya diputar-putar lagi, tapi kayak secara percentage lebih banyak di futures-nya sih kalau jackpot ya. Bukan NFT. Dulu kan kita pertama kali kenal NFT ya. Kan tadi ngebahas kripto, jadi kalau kripto itu, kalau secara general kripto itu, kalau ya NFT yang udah tadi dibilang. Moonbirds. Ya, Moonbird itu the best lah. Karena juga loh itu, karena diyakinin secara dulu ngejelasin proof kolektif. Dia you miss di dulu lupa nge-minting karena kurang gas dan lain sebagainya. Itu ceritanya kayak Kevin Rose dan lain sebagainya, lu ngejelasin podcastnya dia, terus aku kayak ngedengerin juga
cara dia ngomong dan lain sebagainya kayak knowledge-nya gede. Aku juga nggak pengen miss di Moonbird, terus langsung convictionku itu juga hype banget gitu. Jadi gue nambahin conviction lu di Moonbird ya. Iya benar. Thank you banget lo. Tapi lu sendiri minting kan? Bukan secondary ya? Iya. Gue aja dulu secondary, belinya di 7 ETH. Lu beli di 2,5 ya? Aku minting itu kayak ya sekitar situ. Aku aja sampai lupa harga mint price-nya loh. Gue masih inget 2,5 ETH. 2,5 ya. Terus dijual di berapa? Sempet trading atau? Sempet trading jual pertama sih di 20. Terus OTC kayak biar ngehindarin royalti dan lain sebagainya kayak aku nego-nego menjual 17 terus keluar 21 gitu-gitu sih. Berarti total tuh kira-kira dari Moonbird sendiri 20 ETH ada ya? Ada lebih lah. Lebih gila 20 ETH dan harga ETH waktu itu 3.500 kan? Aduh, enak banget. Itu masih 1 M dalam less than 1 minggu. Kurang dari 1 minggu kan? bisa dibilang. Gila. Tapi ya sih jujur Moonbird juga uang kaget sih buat Ya gua. bang kaget banget. Dan bener-bener karena itu convictionnya kayak buat join the raffle, aku ngeliquidate beberapa NFT buat multiple wallet gitu buat register raffle gitu. Buat ya karena conviction itu tadi. Dapat berapa banyak ya? Dari segitu banyak wallet? Ada berapa sih? Lebih dari 1 ya? Lumayan. Berarti ya kalau dipikir-pikir ya 2-3 M lah dari 1 minggu punya kerjaan. Dan mungkin sebulan lah register Oke sih, email. kayaknya itu Iya. Kayak Nggak gitu. unexpected banget lah ya. Iya, gue juga jujur nggak nebak sampai segitu sih. Cuman pas gue ngeliat naik-naik gitu, gue inget waktu itu kita teleponan kan ya kayak jangan jual dulu, udah tinggalin, diemin. Pas 10, pas 12 kita kayak udah mau keluar kan ya kayak jangan lah, udah kita tahan aja lah. Besoknya udah 20 kan. 20 tiba-tiba bang, wow. Gila sih itu Moonbird emang fenomena sadis. Sih, gila. Adelsat masuk juga nggak waktu itu? Masuk. Raffle-nya karena KYC, ya itu kayak susah karena belum punya KTP at the time. Jadi kayak Pinjem kakak lagi. enggak pinjem sama temen. Jadi kayak ada beli account juga, account KYC dan joinan sama temen gitu buat KYC-nya. Terus ya ada beberapa yang dapet gitu. Join sama beli sama teman account-nya dari Utopia. Ya, ada temen salah satu dari Utopia juga. Oke, ntar abis ini kita makin banyak deh guest dari Utopia. Kayak komunitasnya emang oke banget ya. Ya lumayan lah di Indo. Iya. Itu kayaknya terbesar ya komunitas trading NFT di Indo. Ya Bisa dibilang bisa ya. dibilang ya. Nah, kalau misalkan kita kan udah ngomongin success story. Kalau blunder ada nggak sih kesalahan yang lu nyesel banget itu? Lu pernah ada nggak kesalahan terbesar di kripto gitu yang harusnya lu hold atau yang harusnya lu cut loss tapi lu pegangin terus? Ya udah dibilang tadi kayak harusnya di cut loss tapi kayak justru masih hope ini bisa recovery gitu. Ada tapi, hopium ya? Ya ada hopium kayak dulu aku trading futures itu kayak 3 hari minus gua masih tahan kayak sehari minus 10%, 99%, 90% juga aku pernah hold terus itu recovery terus in another case aku hold tiba-tiba liquidate jadi kayak bad at cut loss and take profit sih. Oke. Tapi belajar technical analysis tuh pernah belajar? Pernah dulu pertama belajar teknikal itu karena Binomo dulu pernah main Binomo. Oh, pernah Binomo juga. Oke, Itu oke. masih SMP itu kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dari situ kan kayak mempelajari dari YouTuber ngomongnya teknikal terus ya kayak aku mempelajari price action dan lain sebagainya itu udah dari SMP dan ya berguna banget sih buat sekarang kayak udah tahu basic support resistance nggak mulai dari nol banget gitu. Binomo tuh sebenarnya tuh futures bukan kripto kan? Bukan, itu lebih ke option sih ya. Oke. Gila berarti lu dari 15 udah main options ya? Options Udah. trading Binomo. Tuh. Tapi ya. profit Binomo. Enggak. Kan masih bener pertama nyemplung di market, bener-bener pertama trading dan investasi. Jadi kayak ya masukinnya juga nggak banyak anak SMA duit jajan gitu kayak Iya. buat duit belajar lah. Dan sekarang ilmunya sih yang keguna kayak jadi paham teknikal dan lain sebagainya sih. Jadi nggak mulai dari nol banget sih. Lu sekarang SMA di mana? Di Kediri. Nama SMA-nya apa? SMA 2 Kediri. SMA 2 Kediri. Negeri. Di sana banyak teman-teman investasi juga. Enggak Nggak ada. ada. Jadi teman-teman investasi Utopia ya. Ya benar. That's why kalau invest dan trading gitu aku kayak cari community-an dulu sih kayak stocks, aku cari community stocks. Kalau
crypto dan NFT aku cari community-nya gitu sih. Nah, kalau NFT punya community gitu ya, misalkan yang belum temen pun, di Indo ada nggak yang lu tuh pandang tinggi banget gitu, yang kayak misalkan, wah gila nih orang keren banget sih di dunia NFT. Orang ya? Iya. Kalau di Ada dunia ngefans nggak NFT, sama kalau siapa? di Indo, Mas Haji sih. Mas Aji, Iya. Oke. Mas Aji ntar gua invite juga di Kwak. Gas. Itu ya dia kayak networkingnya sih yang kenceng. Aku kayak miss dia bisa kemana-mana gitu kayak ya Mas Aji tuh foundernya Mind Blow One ya? main blow on, dagelan, dan Invia sih. Oke. Aji will be our next guest kalau gitu. Akan gua taruh di list untuk Wakmi. Sip. Nah, kita kan sekarang sebenarnya di kripto tuh lagi bear market ya. Yes. Lu sekarang kripto sama saham masih dua-duanya atau sebenarnya kripto lu udah lumayan males megangnya? Justru malah lebih ke kripto sih karena volatile banget ya sekarang kayak ngemanfaatin futures tradingnya sih. Oke. Jadi ngemanfaatin opportunity di sana buat trading dan make money di situ dari kripto sih. Kalau saham kan ya masih ada batasannya lah volatility-nya. Jadi kayak lebih tertarik di kriptonya sih. Risk appetite tapi lu lebih suka kripto ya? Yes, benar. Jagoan nih. Masih muda tapi perutnya tuh udah jadi. Kebanyakan tuh orang main kripto tuh sebenarnya ya lebih bukan ke bisa investasinya atau enggak sih. Lebih ke lu tuh punya perutnya nggak untuk nahan gitu. Yeah. Soalnya kalau misalkan lu ngeliat kayak kemarin dalam sehari tuh 20%, di saham kan dijagain ARB kan Yeah, 7%. Dan kalau naik juga cuma 35%. Yeah. Kripto kan lu bisa naik 100% sehari juga Bisa itu. minus 100% juga. Iya, bener banget. Kayak Luna gitu kan. Gila sih itu. Tapi sekarang kalau buat bear market ya, menurut lu saran apa sih yang lu bisa kasih ke orang? Kalau bear market justru lebih banyakin belajar sih. Kalau menurut gua banyak orang di bear market dia malah willing to sharing, willing to ngadain Twitter Space atau dia ngebuat artikel dan kalau bear market kan justru mereka kayak kebanyakan nggak pay attention more to the market gitu. Tapi justru di situ kayak lebih banyak orang yang open buat lu tanyain question dan lain sebagainya, lu sharing sama orang. Jadi kayak lebih banyak artikel dan sesuatu yang bisa lu pelajari lebih dalam. Kayak orang dulu pas bear market dia ngapain dan justru orang kalau kebanyakan pas bear market itu wealth-nya kayak kebuatnya di situ kan. Justru dia banyak invest di bear market dan ya you know lah the cycle lah. Jadi lu invest di bear market untuk narik pas ntar bull market udah posisinya udah terbuat gitu ya? Ya udah terbuat dan udah ada knowledge-nya pas belajar di bear market itu karena banyak orang yang willing to sharing dan lain sebagainya. Oke. Lu kalau misalkan Twitter Spaces gitu cuman di komunitas Indo atau lu ngincer banyak yang luar-luar juga? Ya karena nge-follow beberapa crypto influencer dan influencer ya kalau ada yang kayak headline-nya menarik aku dengerin sih. Jadi nggak terbatas di Indo atau global tapi lebih ke semuanya gue dengerin gitu. Oke. Rajin belajar tuh Ya, pas bear market. Jangan patah semangat gitu kan? Semangat jangan malah aduh minus tapi malah kok bisa kayak ada kejadian kayak gini karena apa gitu, kayak ada drop 10% yang tadi dijelasin karena apa itu ya gitu sih. Harus tahu lah Harus kenapa tahu turun, kenapa ya naik penyebabnya gitu ya. kan. Bener banget. Nah, kalau misalkan pandangan tentang kripto ya, long term, lo ada tesis tertentu nggak? Apa yang lo percaya banget nih? Kalau aku ngelihatnya sih karena ngelihatnya dulu aku kayak buat transfer money ke luar itu kayak pakai Swift itu kan lama banget ya. Terus justru dengan kripto kayak aku kan juga pernah beli barang using kripto dan itu cepet banget prosesnya. Kayaknya aku lebih kepercaya ke blockchain-nya sih. Jadi kayak blockchain is one of the teknologi yang bisa kedepannya bisa digunain gitu. Terus lebih justru kayak lebih tertarik di tokenomics dan smart contract-nya itu yang kayak bisa di-utilize kedepannya buat masih panjang lah potensialnya dan masih sekarang itu masih early banget buat inovasinya masih bisa dikembangin banget gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nih ya, sekarang ada orang baru awam pengen investasi di kripto, menurut lu sekarang saat yang tepat gak? Tepat sih.